生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 341, Komunikasi Pribadi. Pemandangan pilar-pilar batu menjulang tinggi yang menyokong kubah tinggi dan meja panjang berbintik-bintik dan kuno yang tampaknya telah ditempatkan di sana selama ratusan, bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu memasuki pandangan mata. Meskipun Audrey Hall telah melihat pemandangan ini berkali-kali, dia masih merasakan semacam keterkejutan yang datang dari lubuk hatinya saat dia tiba di atas kabut kelabu. Dari sudut matanya, ia mengamati sekeliling dan tidak melihat anggota baru. Ia lalu mendongak dan membungkuk kepada orang di balik kabut abu-abu tebal itu. "Selamat siang, Tuan Bodoh." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat sebuah kartu dengan pola rumit di atas meja di sebelah kanan si bodoh. Benda itu tergeletak di sana dengan tenang, santai, seperti benda biasa. Apakah itu kartu penghujatan? Kartu penghujatan yang menyembunyikan salah satu jalur menuju keilahian. Audrey langsung mengerti. Setelah si bodoh mengangguk, tanpa sadar ia melirik si pria yang digantung, si matahari, dan si penyihir, dan ia mendapati bahwa mereka juga menyadari kartu yang sebelumnya tidak ada. Namun, mata dan tindakan mereka menunjukkan keraguan dan keheranan, serta dugaan-dugaan yang tak terelakkan. Lagi pula, kartu yang bisa dipasang oleh Tuan Bodoh yang misterius dan agung itu jelas bukan benda biasa. Nah, reaksi Tuan Dunia agak aneh. Dia bahkan tidak melihat ke sana. Mampukah dia menyembunyikan pikirannya dengan begitu baik? Apakah dia benar-benar musuh bebuyutan seorang penonton dan telepati? Audrey segera memutuskan bahwa, selain Tuan Bodoh, kartu penghujatan hanya diketahui olehnya. Hal ini membuatnya merasa cukup bangga. Rasanya seperti berbagi rahasia dengan orang tuanya semasa kecil, sementara ia merahasiakannya dari kedua kakak laki-lakinya. Itu kartu penghujatan ciptaan Kaisar Rosel. Harta karun yang diimpikan oleh para Beyonder yang tak terhitung jumlahnya di dunia misterius. Audrey berinisiatif mengangkat tangannya setelah sang penyihir, sang matahari, dan yang lainnya memberikan salam. "Tuan Bodoh yang terhormat, ada sesuatu yang ingin saya laporkan hanya kepada Anda." Sendiri, Alger sedikit mengernyit ketika dia secara tidak sadar mencoba menebak isinya tetapi tidak berhasil. Derek dan yang lainnya juga penasaran, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Tentu." Terus terang, dia tidak tahu apa yang akan dilaporkan Nona Justice kepadanya. Setelah menunggu 2 detik, dia memblokir indera anggota lainnya dan memberi isyarat kepada Justice. Audrey duduk dengan sikap berwibawa dan berkata dengan tulus, "Tuan Bodoh, karena saya telah meminta untuk membeli formula spektator di sebuah pertemuan Beyonder. Ada 2 orang yang diduga anggota alkemis psikologi yang baru-baru ini menghubungi saya melalui beberapa bangsawan. Saya cenderung bergabung dengan mereka, tetapi hanya jika saya dapat menjamin keselamatan saya sendiri. Apa pendapatmu tentang ini? Aku sangat mementingkan hal ini. Alkemis psikologi. Berdasarkan bukti dari berbagai sumber informasi, organisasi ini tidak dianggap jahat. Saat ini, mereka mungkin tidak memiliki dewa yang mereka percayai. Misi utamanya adalah mengeksplorasi dan meneliti pikiran, kesadaran, jiwa, dan spiritualitas seseorang. Organisasi ini lebih seperti kelompok swadaya ilmiah. Tentu saja, di kalangan gereja ortodoks,
Organisasi ini juga merupakan bentuk penistaan karena mereka percaya bahwa roh setiap orang adalah milik Tuhan. Dan menurut Dexter Guderian, para petinggi alkemis psikologi jelas memiliki kecenderungan sang pencipta yang asli, Tuhan yang menciptakan segalanya, dan mereka menyembah Dia sampai batas tertentu. Sebuah bentuk pemujaan yang agak primitif. Banyak pikiran terlintas di benak Klein saat ia akhirnya berkata sambil tersenyum, "Jika menurutmu cocok, silakan saja. Jika Anda menghadapi masalah, Anda dapat mencari bantuan dari klub tarot." "Terima kasih atas saranmu." Audrey langsung merasa lega. Klein berpikir sejenak lalu menambahkan dengan nada tenang dan santai, "Di dalam alkemis psikologi, ada orang-orang yang ditanam oleh gereja, seperti informan mandated punishers dan night hawks. Kau harus tahu cara menyembunyikan diri. Tuan Bodoh sangat baik mengingatkanku untuk berhati-hati." Audrey sedikit menundukkan matanya dan menjawab dengan senyum tipis, "Di masa depan, akan ada juga informan dari klub tarot di dalam alkemis psikologi. Nona Justice, Anda bahkan belum bergabung, dan Anda sudah berpikir untuk mengkhianati mereka." Klein diam-diam menggambar bulan merah tua tak terlihat untuk para alkemis psikologi. Setelah melaporkan masalah alkemis psikologi, Audrey tidak terburu-buru mengakhiri percakapan. Ia malah berkata, "Tuan Bodoh, saya sudah hafal 2 halaman lagi dari buku harian Roselle. Itulah sebabnya ia meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Jika ia telah menyulap buku harian Roselle dan memberikannya kepada Tuan Bodoh di bawah kesaksian penyihir Force, ia dapat membayangkan bahwa di akhir pertemuan, Force akan segera datang kepadanya dan meminjam catatan-catatan Roselle yang telah dibelinya sebelumnya. Dan mengenai hal ini, Sang Dewi dapat membuktikan bahwa Tuan Bodoh telah melihat semuanya. Aku lupa melakukannya sebelumnya. Suatu hari nanti, aku akan menemukan kesempatan untuk memberitahu Force bahwa uang kertas Roselle yang kubeli telah dirobek oleh Susi. Ya, dirobek-robek, menjadi potongan-potongan yang tak bisa diperbaiki. Maafkan aku, Susi." Audrey menyesali dalam hatinya. "Bagus sekali." Klein mengetuk tepi meja perunggu panjang dengan penuh rasa terima kasih untuk membantu Nona Justice membuka halaman-halaman buku harian. Ketika dia sudah memegang 2 halaman itu, dia mengamatinya, hanya untuk mendapati senyumnya perlahan menegang. Baris pertama jurnal itu berbunyi, tanggal 6 Maret. "Sial, aku hampir sembelit karena makan makanan di sini. Inilah yang kulihat di pameran Memorial Roselle." Klein menyembunyikan ekspresinya dan membuka halaman kedua. Ia mendapati isinya masih berisi keluhan dan pengalaman baru Roselle di masa-masa awal transmigrasinya. Semua itu tidak ada gunanya. Dia mengendalikan ekspresinya dan tersenyum. "Apakah Anda ingin mengurangi pound emas yang belum Anda bayarkan? Atau apakah Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lain sebagai imbalannya?" Audrey berkata tanpa ragu, "Tuan Bodoh, saya ingin tahu jalan ilahi yang mana dari kartu penghujatan itu. Kau benar-benar memperlakukan uang seperti kotoran." Klein mendesah dalam diam, sambil tak menyembunyikan senyumnya saat berkata, "Itu kartu Kaisar Kegelapan. Urutan 9 yang sesuai adalah pengacara." "Jadi begitulah." Setelah menerima jawabannya, Audrey merasa luar biasa puas. Setelah percakapan pribadi itu berakhir, sang pesulap, Force, menatap penuh semangat ke arah sang dunia yang duduk tepat di ujung lainnya. "Tuan Dunia, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan benda mistis atau senjata Beyonder yang kuat di wilayah matahari. Kesepakatan apa yang kalian berdua buat secara pribadi?" Meskipun merasa sangat akrab dengan Force, Audrey tidak menyadari hal ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Force menghela napas dan berkata,
Tuan Dunia telah membantuku menemukan formula Trickmaster. Tuan Dunia memang pandai menemukan rumus. Apakah dia punya sumber daya dan koneksi yang luas dan andal di bidang ini? Audrey mendengarkan dengan heran. Si pria yang digantung, Alger, menyembunyikan ekspresinya yang serius, sekali lagi mengevaluasi kembali Dunia dan meningkatkan penilaiannya terhadapnya. Sedangkan Derek, ia merasa agak berharap. Ia berharap setelah selesai mencerna ramuan Light Suppliant, Tuan Dunia bisa dengan mudah menemukan formula untuk urutan 7 imam besar matahari. Dunia tertawa serak saat dihadapkan pada banyaknya tatapan mata yang tertuju padanya. Nona penyihir, sebelum Anda membelinya, sebaiknya Anda menyebut nama Tuan Bodoh yang terhormat dan meminta dia untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada saya. Ya, saya sudah meminta izin Tuan Bodoh dan dia setuju untuk membantu kita. Jika saya tidak puas dengan barang yang Anda lihat, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk beralih ke permintaan lain. Klein sekarang memiliki 3 alternatif untuk item di domain Sun, jadi dia berencana untuk membandingkannya sebelum membuat finalisasi. Salah satunya adalah bros yang disebutkan oleh Tuan Mata Kebijaksanaan Tua. Bros itu memiliki efek memurnikan dan menangkal roh jahat, serta memungkinkan pemakainya menggunakan sebagian mantra di wilayah matahari. Efek negatifnya adalah pemakainya tidak akan pernah merasa sejuk, selamanya terjebak dalam kondisi panas dan mudah tersinggung. Klein menganggap barang mistis itu biasa saja, dan karena harganya bisa mendekati 2.000 pound, ia tidak mampu membelinya, meskipun ia telah menjual formula Briber. Oleh karena itu, ia berencana untuk menunggu beberapa hari. Jika Nona penyihir dan wanita yang didukung artisan tidak dapat menemukan yang lebih baik, maka ia akan menguangkan formula itu dan membeli bros itu. Baiklah, aku akan memberimu informasinya paling lambat besok. Force telah memastikan bahwa Tuan A akan mengadakan pertemuan malam itu juga, tetapi dia memberi dirinya waktu 1 hari lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Setelah percakapan selesai, Alger melihat sekeliling dan berkata, seolah-olah sudah menyiapkan draft, saya baru saja menerima misi investigasi. Saya tidak yakin apakah Anda punya petunjuk yang relevan. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, banyak suku asli di benua selatan telah dijarah dan seluruh penduduknya dibawa pergi. Di berbagai koloni, di pulau-pulau di laut, beberapa budak juga melarikan diri secara misterius. Situasi seperti ini sudah lama tidak terjadi sejak negara-negara di benua utara menghapuskan perdagangan budak. Apakah kalian semua mendengar sesuatu yang relevan? Matanya menyapu Justice, The Magician, dan The World, tetapi dia tidak melihat The Sun. Bagaimana mungkin seorang bocah yang terjebak di kota perak di dalam tanah terlantar para dewa tahu tentang apa yang terjadi di luar? Audrey dengan hati-hati mengingat percakapan yang pernah didengarnya di banyak pertemuan bangsawan, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, tidak, aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Si pesulap dan Dunia menggelengkan kepala. Apakah ini pertanda perdagangan budak di pasar gelap kembali marak? Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak budak? Klein duduk di ujung meja perunggu panjang dan merenungkan hal itu dengan curiga. Melihat tak seorang pun bisa memberikan petunjuk, dan bagaimana Tuan Bodoh tidak menunjukkan minat sama sekali dengan tidak menyela, dia berkata tanpa mengubah ekspresinya. Kalian bisa mencoba mencari formula untuk diberkati angin. Saya akan memberi Anda pembayaran yang benar-benar cukup untuk memuaskan Anda. Formula untuk yang terberkati angin? Dia hampir selesai mencerna ramuan sang pelaut. Klein mengaktifkan penglihatan rohnya dan melirik sang pria yang digantung.
Benar saja, ia menemukan bahwa lapisan permukaan proyeksi astralnya tidak hanya berwarna biru jernih seperti laut, tetapi juga memiliki riak-riak kecil, seolah bergelombang perlahan. Kalau kuhitung, Tuan Gantung butuh waktu hampir 4 bulan untuk mencerna ramuan pelaut. Dia sering berada di laut. Audrey juga membuat penilaian berdasarkan apa yang telah diamatinya. Hal lain yang lebih diperhatikan Force adalah bahwa Heinemann kemungkinan merupakan sekuens 7. Seorang Beyonder Mid Sequence, dia mengangguk tak jelas dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah sang pria yang digantung selesai mengumumkan misinya, Derek mengangkat tangannya dan berkata dengan sedikit khawatir, "Aku ditugaskan untuk menjalankan misi. Aku akan menuju ke kuil yang setengah hancur, yang kusebutkan sebelumnya, dalam waktu dekat, ya, kuil yang berhubungan dengan Sang Pencipta yang jatuh." Pemimpin yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah Gembala Penatua Lovia. Apakah Anda punya saran? Lord of the Mysteries bab 342, Rubah Tua Alger. Saran saya, menjauhlah sejauh mungkin. Mendengar pertanyaan The Sun, Klein langsung punya jawaban seperti itu di benaknya. Akan tetapi, demi menjaga citra si bodoh dan melihat apa yang akan disarankan orang lain, ia tetap diam dan tidak memanipulasi dunia untuk berbicara. Setelah hening sejenak, Alger menoleh ke arah The Sun. Ia berkata dengan suara tenang dan lembut, "Informasi yang Anda berikan terlalu sedikit, jadi sulit bagi kami untuk memberikan saran yang berguna. Satu-satunya hal yang kami ketahui tentang kuil yang setengah hancur itu adalah keberadaan Sang Pencipta sejati, atau dengan kata lain, patung unik Sang Pencipta yang jatuh. Kami tidak tahu apa lagi yang ada di sana, jadi wajar saja, kami tidak bisa menganalisis situasi secara mendalam. Sang Pencipta yang jatuh memang Sang Pencipta sejati. Bayangkan, ada kepercayaan kepada Sang Pencipta sejati di kota Perak tempat Sang Matahari tinggal. Bahkan ada sebuah kuil yang dibangun." Penyihir Force mendengarkan dengan penuh minat dan hampir ingin menuliskannya. Hakim Audrey menunggu deskripsi Sang Matahari tentang kuil aneh itu dengan penuh harap. Derek mengangguk. Matanya menatap ke atas selama beberapa detik sebelum berkata, "Selain patung itu, ada juga banyak mural yang belum selesai dengan roh-roh jahat yang mengerikan berkeliaran di sekitarnya. Namun, mural-mural itu telah disingkirkan oleh tim eksplorasi yang dipimpin oleh 2 tetua dari dewan yang beranggotakan 6 orang. Saya belum pernah melihat mural-mural itu dengan mata kepala sendiri. Konon, mural-mural itu mencatat nubuat akhir zaman dan bagaimana Sang Pencipta yang jatuh akan menyelamatkan umatnya, serta ritual berdarah yang menyertainya. Di sudut mural tertentu, ada beberapa karakter aneh yang tampaknya berevolusi dari Jotun." Setelah beberapa kali menguraikan, beberapa tetua yakin bahwa yang mereka maksud adalah penebusan mawar. Ini mungkin nama sandi untuk pelukis mural aslinya. Mungkin juga nama sandi organisasi yang membangun kuil dan kota itu. Menurut penilaian kepala suku, mural-mural ini usianya paling tidak 1000 tahun. 1000 tahun yang ku maksud adalah yang kau tahu. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Di kota Perak, kami menggunakan frekuensi petir untuk menentukan hari-hari kami. Malam dianggap ketika petir mereda dan siang dianggap ketika petir melimpah. 1 siklus sama dengan 1 hari, dan 4 musim hanya ada di buku, jadi kami tidak bisa memastikan jumlah harinya secara pasti. Hanya ketua yang bisa memastikannya. Pada titik ini dalam cerita The Sun, Force curiga bahwa dia sedang mendengarkan dongeng. Kota tanpa matahari, tanpa bulan merah, tanpa siang dan malam, atau pergantian musim, rasanya tak nyata. Bagaimanapun ia mendengarkannya,
hanya dongeng atau novel yang bisa menggambarkannya dengan begitu berani. Dan penulisnya harus menghisap ganja dan berada dalam kondisi gila psikotik agar dapat menciptakan kota seperti itu. Pikiran pertama yang muncul di benaknya setelah keheranannya adalah, saya ingin menggunakan kota perak sebagai cetak biru untuk sebuah novel. Namun, ia segera mengurungkan niatnya, karena ia tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud kota perak. Ia tidak yakin apakah itu rahasia yang disembunyikan bersama oleh 7 gereja, dan ia takut begitu buku itu diterbitkan, ia, sebagai penulis, akan dikejutkan oleh Nighthawks. Mengaku telah mengumpulkan uang logam dari meteran gasnya. Jadi, seperti itulah lingkungan yang dimiliki kota perak. The Sun juga sering menyebutkan monster yang bersembunyi jauh di dalam kegelapan. Sayangnya, aku baru di urutan 8. Kalau tidak, aku ingin sekali meminta Tuan Bodoh untuk mengirimku ke sana untuk berpetualang. Tidak, Audrey, kau bukan lagi gadis polos. Kau seharusnya sadar betapa besar bahaya yang terlibat dalam masalah ini. Hakim Audrey beralih antara membiarkan pikirannya liar sambil juga merenungkan diri. Setidaknya 1000 tahun, Ordo Aurora belum ada selama lebih dari 3 abad. Bahkan mungkin belum berusia 2 abad. Kemungkinan besar Ordo ini dibangun oleh mereka. Mungkin keyakinan sang pencipta sejati telah dimulai sejak zaman ke-5 atau bahkan zaman ke-4. Namun, organisasi yang memuja dia bukanlah Ordo Aurora. Dalam 1 hingga 2000 tahun berikutnya, 7 gereja ortodoks telah menindasnya, menyebabkan para pengikut sang pencipta sejati berada dalam krisis. Gereja-gereja telah menghancurkan mereka berulang kali, dan akhirnya mereka bangkit kembali sebagai Ordo Aurora. Klein, yang memiliki beberapa tebakan, membuat postur duduk dan keadaannya tampak tidak berubah. Derek terdiam selama 2 detik dan melanjutkan, pembersihan awal monster-monster mengerikan di reruntuhan kota dan kuil yang setengah hancur telah dilakukan. Misi kita kali ini adalah menjelajahi bagian bawah tanah kuil. Apakah Anda punya saran? Dengan pemahaman Anda tentang sang pencipta yang jatuh, apa yang harus saya perhatikan? Saran saya, Alger berkata tanpa ragu sedikit pun, saran saya, jangan pergi sama sekali. Sang pencipta yang jatuh adalah dewa jahat sejati. Sekalipun kuilnya telah dihancurkan, kuil itu mungkin masih mengandung bahaya abnormal yang sulit dideteksi. Jika yang memimpin timmu adalah salah satu tetua lain dari dewan beranggotakan 6 orang, maka tidak ada salahnya jika kau bersikeras pergi. Itu hanya akan berisiko. Tapi kau baru saja menyebutkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Gembala Lovia, dan sang pencipta sejati adalah dewa yang berdiri di puncak jalur Beyonder ini. Karena itu, jangan pernah pergi, tambah Alger. Saran Anda sama dengan saran saya, tetapi The Sun tidak perlu menjelaskan kuil yang setengah hancur itu. Anda bisa saja sampai pada kesimpulan ini dengan kondisi di awal. Saya mengerti, Tuan Heinemann, Anda melakukannya dengan sengaja. Dengan begini, Anda mendapatkan gambaran kasar tentang keadaan kuil tanpa membayar apapun. Anda benar-benar hanya menindas anak kecil. Duduk di ujung meja, Klein dengan santai mengulurkan tangannya untuk menopang dahinya. Matahari terdiam beberapa detik, dan seolah-olah berada dalam posisi sulit, dia berkata, tapi misi ini wajib. Pria yang digantung itu terkekeh dan berkata, tidak ada yang perlu dilakukan. Apakah kau masih akan berpatroli sebelum misi ini? Cari kesempatan dan sengaja biarkan monster-monster itu melukaimu. Mengenai seberapa seriusnya, kau bisa merujuk pada kasus-kasus sebelumnya di kota perak. Pada saat ini, Audrey membaca pesan dari mata dan gerakan Sun.
Itu benar-benar berhasil? Setelah beberapa saat terkejut dan bingung, Derek mengerutkan kening dan berkata, "Tapi aku tidak punya misi patroli dalam waktu dekat." Alger mencibir, "Kau selalu bisa berpura-pura hampir kehilangan kendali. Tidak, lebih tepatnya, kau bisa memaksakan diri sampai hampir kehilangan kendali. Dalam situasi seperti ini, kurasa para petinggi kota Perak pasti tidak akan membawa barang berbahaya dalam misi eksplorasi, kan? Ada triknya, selama kamu menjaga spiritualitasmu tetap kosong selama 2 hari. Kamu akan mulai mendengar halusinasi pendengaran dan menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Jika kamu berhenti menekan diri sendiri, situasimu akan membaik dalam seminggu, dan kamu tidak akan benar-benar kehilangan kendali. Tentu saja, kota Perakmu pasti punya beberapa solusi dan rencana untuk menyembuhkan mereka yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Pemulihanmu pasti akan cepat, jadi kamu perlu mengatur waktumu dengan sempurna. Sebaiknya kamu mulai melakukannya 2 atau 3 hari sebelum berangkat." Derek tertegun cukup lama sebelum bergumam pada dirinya sendiri, "Ya, mereka yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali akan ditempatkan di bawah kendali dan dikarantina di bawah tanah di puncak menara, di mana mereka akan diobati dengan obat-obatan, ritual, dan benda-benda mistis. Jika situasinya tidak terlalu serius, mereka hanya perlu minum obat." Anak yang jujur dan baik telah dirusak oleh rubah tua begitu saja. "Tapi, Tuan Gantung, bagaimana kau tahu trik mendorong dirimu sendiri ke ambang kehilangan kendali ini? Jika kau sering menggunakan trik ini, kehilangan kendali mungkin benar-benar terjadi." Klein mendesah dalam hatinya. Audrey tercengang mendengar ini. Ia merasa seolah-olah telah dididik. Melihat sang matahari masih ragu-ragu seolah-olah dia tidak ingin berbohong kepada para tetua kota Perak, Alger perlahan bertanya, "Apakah para tetua lain dari dewan beranggotakan 6 orang tahu bahwa sang pencipta yang jatuh mengendalikan jalur gembala?" "Tidak." Derek menggelengkan kepalanya dengan jujur. Alger bertanya lagi, "Menurutmu, apakah mungkin Penatua Gembala Lovia akan membahayakan kota Perak?" Jawab saja ya atau tidak perlu penjelasan apapun. Ya, Derek akhirnya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Alger terkekeh dan berkata, "Jadi, kaulah satu-satunya yang tahu tentang masalah ini. Tetapi kau belum menemukan cara untuk memperingatkan para tetua lainnya dari dewan beranggotakan 6 orang itu, kan?" Ya, ekspresi Derek menjadi lebih berat. Alger mengubah postur duduknya sambil bersandar ke belakang. "Misi ini mengandung risiko yang sangat besar. Kau tahu ini, jika kau mati di kuil yang setengah hancur itu, siapa yang bisa menemukan cara untuk mengungkap keanehan Gembala Lovia? Siapa yang bisa menyelamatkan kota Perak dari krisis ini? Sang pencipta yang jatuh adalah dewa yang benar-benar jahat. Kalian tidak berpura-pura kehilangan kendali atau berbohong kepada orang lain demi kepentingan pribadi. Kalian melakukannya untuk menyelamatkan kota Perak. Membandingkan kehormatanmu dengan itu, mana yang lebih penting?" Derek menggertakkan giginya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Manusia yang digantung." Audrey dan Force tiba-tiba ingin menepuk jidat mereka sendiri. Dia memang anak yang mudah dibodohi. Namun, itu juga bagus, itu mencegah klub tarot kehilangan anggota dalam waktu dekat. Klein mendesah dalam diam saat dia mengendalikan dunia untuk berkata, "Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Tuan Sun. Ini bisa melibatkan transaksi. Oleh karena itu, saya meminta pertukaran pribadi." Klein segera beralih kembali ke dirinya sendiri dan mengangguk acuh tak acuh. "Tentu." Setelah yang lain disaring, The World melihat The Sun dan bertanya,
Apakah kota perak punya cara untuk menghilangkan kerusakan mental dewa jahat pada karakteristik Beyonder? Ini adalah sesuatu yang ingin ditanyakan Klein beberapa kali sebelumnya. Tetapi mengingat Justice dan yang lainnya mungkin juga tertarik, dan jika The Sun tidak dapat menjawab pertanyaan yang melibatkan dewa jahat, maka semua mata kemungkinan besar akan tertuju pada tuan bodoh yang bagaikan dewa. Oleh karena itu, ia menahan diri. Baru beberapa saat yang lalu, ia mendapat inspirasi dari Nona Justice dan muncul dengan ide untuk berkomunikasi secara pribadi. Kami belum pernah bertemu dewa jahat, jawab Derek dengan sungguh-sungguh. Kami hanya bisa memisahkan kerusakan mental seorang rampager dari karakteristik Beyonder. Itu dia, ini mungkin berhasil. Lagi pula, aku punya kabut abu-abu. Klein menahan kegembiraannya dan membuat dunia berbicara. Apa yang kau butuhkan sebagai balasannya? Ini bukan soal kompensasi. Sun menggelengkan kepalanya. Metode dan pengetahuan yang dibutuhkan itu mengharuskan saya setidaknya menjadi kapten tim patroli. Atau bahkan seorang pejuang tangguh seperti kapten tim eksplorasi agar bisa mengetahui hal-hal semacam itu. Untuk menjadi kapten tim patroli, saya harus menjadi urutan 7. Sedangkan untuk menjadi kapten tim eksplorasi, saya harus menjadi urutan 6. View, Klein mendesah, membiarkan dunia berkata dengan suara serak, saya harap Anda bisa mendapatkan kualifikasi secepat mungkin. Lord of the Mysteries bab 343, oleh diri sendiri. Setelah komunikasi pribadi antara dunia dan matahari, pertemuan Tarot memulai sesi diskusi bebasnya. Audrey bertanya dengan penuh minat tentang pemandangan laut yang unik dan kejadian-kejadian aneh, sementara Alger memberikan deskripsi selektif sesuai pengetahuannya sendiri. Force mendengarkan dengan tenang dan terinspirasi untuk menulis novel tentang Raja Bajak Laut, tentang bagaimana ia menangkap seorang penumpang wanita dan menjalin hubungan cinta yang rumit dengannya. Sebuah fantasi yang hidup berdampingan dengan kenyataan. Derek hanya bisa membayangkan seperti apa rupa laut berdasarkan lukisan di kota perak dan kata-kata yang sesuai. Akhirnya, Klein, yang spiritualitasnya perlahan terkuras, mengumumkan berakhirnya pertemuan Tarot. Setelah itu, ia segera kembali ke dunia nyata dan menebusnya dengan tidur siang. Pukul 7:30 malam, di Borough Permaisuri, di dalam rumah seorang bangsawan. Force mengenakan jubah berkerudung. Setelah sekian hari, ia kembali menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Tuan A. Dia duduk dengan tenang di sudut, dan sambil berpura-pura mengamati sekelilingnya dengan santai, dia memperhatikan bahwa Tuan A, yang duduk sendirian di sofa, tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ini bukanlah perubahan dalam penampilan atau temperamen, karena wajah pihak lain itu sepenuhnya tersembunyi dalam bayangan tudungnya, mencegahnya melihat apapun. Perbedaan yang ia rasakan adalah perasaan yang hampir intuitif. Tuan A tak lagi riang dan acuh tak acuh seperti dulu, selalu memandang semua orang dengan angkuh. Dirinya yang sekarang tampak sangat tertekan, seolah-olah berusaha sekuat tenaga mengendalikan sesuatu. Ia merasa jauh lebih berbahaya sekarang. Dulu, Tuan A bagaikan gunung. Sekarang, ia lebih mirip ular yang berdiri tegak, menjulurkan lidahnya dengan lantang. Penulis buku terlaris, Force, tiba-tiba merasa bersyukur karena ia tidak mengajak Sio ikut karena ia perlu menyembunyikan masalah klub tarot dan tidak memberitahu Sio bahwa ia sedang mencari sesuatu di wilayah matahari. Dengan cara ini, sekalipun terjadi kecelakaan, pelarianku akan jauh lebih mudah. Dia memutar gelang itu yang hanya memiliki 2 batu tersisa. Ia tidak terburu-buru menuliskan permintaannya untuk diserahkan kepada petugas. Sebaliknya, ia mengamati dengan sabar sejenak.
Bukan karena ia memang berhati-hati, tetapi pelajaran dari masa lalu telah meninggalkan kesan yang mendalam. 2 batu di gelangnya adalah buktinya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, dia akhirnya mengambil selembar kertas dan pena di depannya dan menulis dengan tulisan tangan yang sengaja dibuat terdistorsi, berusaha membeli benda mistis atau senjata Beyonder yang kuat di wilayah. Setelah menyerahkan catatan itu kepada petugas, Force melihat sekelilingnya lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan penganut matahari terbakar abadi yang telah membantu dalam ritual penyucian dan pengusiran setan di antara sosok-sosok yang menyamar atau bertopeng. Perdagangan berlangsung saat para petugas berlalu lalang. Seluruh aula tetap tenang dan tertib. Setelah pertukaran di tengah-tengah pertemuan, permintaan Force ditambahkan kedua papan tulis tepat di depan. Tidak lama kemudian, dia menerima balasan dari petugas. Secarik kertas putih kecil berisi kata-kata padat, benda mistis, cincin pita cahaya. Benda ini dapat menjadikan pemakainya seorang utusan cahaya, pelayan matahari. Mereka akan kebal terhadap berbagai penyakit dan memiliki kekuatan suci. Pemakainya dapat memanggil cahaya yang menyilaukan dan menggunakan beberapa mantra di wilayah matahari. Benda ini dapat memurnikan semua roh mati dalam radius 50 meter. Ia adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk seperti itu. Jika pemakainya diakui oleh cincin itu, mereka akan ditingkatkan. Jika tidak, mereka akan dilemahkan. Masalahnya, jika pemakainya terlalu sering menggunakannya, mereka perlahan-lahan akan menjadi penganut matahari abadi yang berkobar-kobar dan perlahan-lahan membela doktrin serta memuji matahari dari lubuk hati mereka. Kalau kamu mau, bayar saja 9.000 tunai sekaligus. Aku bisa menunggu sampai kamu menaikkannya. 9.000 pound? Mulut Force menganga, seolah-olah pihak lain sedang merampoknya. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar yang tidak akan bisa dipinjamnya, bahkan jika dia meminta seseorang untuk meminjamkannya padanya. Selain dari deposit untuk pembunuhan duta besar Intis, jumlah uang yang telah dilihatnya sejauh ini belum pernah sebanyak ini. Seseorang yang memiliki uang tunai sebesar 9.000 pound dianggap seorang taipan. Bahkan di Backlund, meskipun aku tahu barang mistis itu mahal, aku tak pernah menyangka harganya semahal ini. Apakah dia berencana mendapatkan 9.000 pound itu dan berhenti berpartisipasi dalam pertemuan Beyonder lagi, lalu meninggalkan lingkaran demi menikmati hidup dengan damai? Untuk sesaat, dia tak berani membalas si penjual. Dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan mendengarkan selama hampir 10 menit. Tetapi ketika dia tidak mendapat respons tambahan atau respons terhadap senjata Beyonder yang relatif murah, dia bangkit dan pergi ke kamar kecil. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia menutup pintu toilet dan duduk di toilet. Ia melafalkan nama Tuan Bodoh yang terhormat, menceritakan kepadanya dalam doa tentang apa yang baru saja terjadi, dan memintanya untuk menyampaikannya kepada dunia. Klein, yang telah mendengar suara-suara berlapis dan ilusif, segera pergi ke atas kabut abu-abu tak berujung dan memperoleh pemahaman dasar tentang situasi tersebut. 9.000 pound, ia mengucapkan angka itu dengan mulut. Raut wajahnya sedikit berubah. Setelah diam-diam menghitung jumlah uang yang bisa dikumpulkannya dalam waktu singkat, dia menghela napas. Menyulap orang palsu, dunia, dan memanipulasinya untuk memberikan respons, efek negatif benda mistis ini terlalu serius. Aku tidak ingin menjadi penganut matahari. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kita akan bertransaksi menggunakan uang tunai saja. Bayar 450 pound dan Anda akan mendapatkan formula untuk Trickmaster. Begitu ia menyelesaikan kalimatnya, ia langsung memutus sambungan.
Menyaksikan dunia menghilang, ia mengangkat tangannya untuk menggosok dahi dan bergumam, "Selanjutnya, aku harus melihat informasi tentang benda apa saja yang bisa dikumpulkan oleh wanita barbar itu. Kalau tidak, aku hanya bisa membeli bros itu dari Eye of Wisdom." Di kamar mandi, Force menghela napas lega. Ia memberi isyarat bahwa ia akan melaksanakan ritual pengorbanan segera setelah ia kembali. "Sayang sekali aku belum tahu formulanya sekarang. Kalau tidak, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah ada bahan Beyonder yang kubutuhkan." Dia kembali ke aula dan fokus pada informasi di 2 papan tulis. Dia tidak membalas pesan sebelumnya, apalagi mempertimbangkan untuk menawar. Sekalipun penjual bersedia memberi diskon 1.000 pound, dia tidak akan punya uang atau likuiditas untuk membelinya, dan yang lebih penting, dia merasa tuan dunia juga tidak mampu membelinya. Ia tetap tinggal sampai acara selesai, dan karena perubahan sikap Tuan A, ia tidak berlama-lama atau berbicara dengan siapapun. Ia pun segera meninggalkan rumah. Setelah lebih dari 10 menit, pertemuan itu benar-benar berakhir, meninggalkan Tuan A dan para pembantunya sendirian. Perlahan-lahan, Tuan A bangkit dan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Tiba-tiba lututnya lemas dan dia terjatuh ke tanah, berguling menuruni beberapa anak tangga. Dia tergeletak di tanah, dan bayangan di bawahnya dengan cepat berubah menjadi merah tua. Daging dan darahnya meleleh dan bercampur dengan bayangan itu, membuatnya tampak seperti orang baru, tanpa kulit, seperti monster yang telah terpisah dari tubuhnya. Terkesiap, terkesiap. Pernapasan Tuan A berangsur-angsur kembali normal, sementara tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks. Darah dan daging yang telah terpisah, mengalir kembali lagi. Segalanya kembali normal. Tuan A merangkak maju dan berlutut di ruang bawah tanah, sekali lagi mengakui dosa-dosanya sambil tersedak isak tangis. Dia mengakui kehilafannya sebelumnya, bahwa dia kurang waspada dan menyebabkan gagalnya turunnya Tuhan. Kota perak, rumah Derek Ber. Ia berjalan beberapa kali dalam diam mengitari meja, tak mampu mengambil keputusan. Nalarnya mengatakan bahwa saran Tuan Gantung adalah yang terbaik. Tetapi wajah-wajah anggota lain yang berpartisipasi dalam misi itu terus berkelebat di benaknya. Dan ia merasa telah meninggalkan dan mengkhianati mereka dengan berpura-pura kehilangan kendali. Apa tak ada cara untuk menyelamatkan mereka? Haruskah aku mencari kesempatan untuk bertemu ketua dan memberitahunya bahwa kuil yang setengah hancur itu milik Valen Creator, dewa jahat yang mengendalikan jalur gembala? Bahwa dia harus berhati-hati terhadap Penatua Lovia dan mengganti orang yang bertanggung jawab atas misi ini. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan dari mana aku mendapatkan informasi ini? Di mata mereka, Tuan bodoh sama saja dengan dewa jahat. Derek menjambak rambutnya frustrasi. Kapak badai diletakkan di posisi yang mudah dijangkau tangannya. Setiap kali kilat menyambar jendela, kilat itu memancarkan cahaya redup. Tiba-tiba, Derek berhenti dan memandang ke kegelapan dan langit yang gelap. Seolah-olah ia kembali melihat keadaan orang tuanya sebelum kematian mereka. Ia menemukan kembali rasa sakit yang ia rasakan saat ia menusukkan pedangnya ke bawah. Tak ada waktu lagi. Aku harus bersiap-siap untuk masa depan agar tak dicurigai karena menemukan dewa itu sebagai pencipta yang jatuh. Saat raut wajahnya berubah, ia menggertakkan gigi dan bergumam sendiri. Lalu tiba-tiba ia meninggalkan sisi jendela dan kembali ke meja. Ia mulai mempraktikkan kekuatan Beyonder milik Light Suppliant untuk menguras spiritualitasnya secepat mungkin. Di villa mewah keluarga Hall, di sebuah studio seni, Audrey dengan santai mengolesi cat minyak ketika dia mendengar ketukan berirama di pintu.
Ketika pembantunya, Annie, membuka pintu, ia melihat bahwa itu adalah ibunya, Countess Caitlin. Meskipun wanita ini hampir berusia 50 tahun, ia tampak seperti berusia awal 30-an. Rambut pirangnya, matanya hijau, dan penampilannya yang cantik dan anggun cukup untuk menarik perhatian kebanyakan pria. "Ibu, ada apa?" Audrey meletakkan barang-barang di tangannya dan berdiri dengan bingung. Sang Countess memandangi putrinya, yang bahkan lebih cantik daripada dirinya yang lebih muda. Ia tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menghadiri pesta makan malam." Lady Della bilang kamu sangat tertarik dengan psikologi dan ingin menyewa tutor, kan? Ya, tapi aku belum memutuskan. Audrey menjawab dengan ragu-ragu, seperti yang biasa dia lakukan. Bagaimana mungkin Countess tidak bisa membaca pikiran putrinya? Ia tersenyum dan berkata, dia merekomendasikan seorang psikiater bernama Escalante. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan mengirim seseorang untuk mengundangnya menjadi tutormu 2 kali seminggu. Bagaimana? Ini keputusanmu. Senyum Audrey mengembang perlahan. Ibu, kemarilah dan duduklah. Aku kekurangan model yang cantik. Pada Selasa pagi, Klein mengonfirmasi melalui Backlund Morning Post bahwa pertemuan Eye of Wisdom akan diadakan besok malam. Dia merasa lega karena tidak lagi khawatir bahwa perolehan barang-barang yang dibutuhkannya tidak akan tepat waktu untuk serangan Nona Saren terhadap musuh. Untuk merayakan kabar baik itu, ia memutuskan untuk mengambil cuti sehari di Kelak Club. Lord of the Mysteries bab 344, menghabiskan uang dengan mewah. Lapangan tembak bawah tanah Kelak Club. Setelah selesai menembak, Klein dengan cermat memperbaiki revolver gratisnya dan menyesuaikan rasio peluru pemurnian, peluru pemburu setan, dan peluru pengusiran setan menjadi 3:1. Fiuh, ia menghela napas, menyimpan revolvernya, merapikan mantelnya, lalu perlahan berjalan kembali ke lorong di lantai 1. Ia telah mendengar dari pelayannya bahwa hidangan yang persediaannya terbatas hari ini adalah ikan tulang naga yang digoreng. Begitu memasuki kafetaria prasmanan, Klein melihat seorang kenalan, Talim Dumont, guru berkuda dari keluarga bangsawan hina dengan rambut ikal coklat pendek. Ia sedang menyantap makan siangnya dengan tatapan kosong. Klein membawa piringnya, duduk, dan menyapanya. Talim menoleh dan meliriknya. Bibirnya bergetar beberapa kali. Dan setelah 3 atau 4 detik terdiam, akhirnya ia membuka mulut dan bergumam, "Sherlock, tahukah kau orang-orang langka yang memiliki kemampuan aneh dan sangat kuat?" "Ya, yang di depanmu itu satu." Alis Klein berkedut. Dia tidak memberikan jawaban langsung. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Talim membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Dengan ekspresi serius, ia berpikir sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku hanya bertanya karena penasaran." Dia bertanya apa yang harus dilakukan seseorang jika terakhir kali jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak. Dan kali ini, dia bertanya apakah aku tahu seseorang dengan kemampuan aneh. Apakah dia mencoba menyingkirkan pihak lain dan sepenuhnya memutus fantasi temannya? Siapa yang sepadan dengan risikonya? Menyewa pembunuh sama saja dengan membunuh. Klein bergumam dalam hati. Memotong sepotong ikan tanpa tulang halus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Talim menarik napas, menghabiskan makanan dari piringnya dengan cepat dan menyeka mulutnya dengan serbet. Dia tampak kembali normal saat dia berkata sambil tersenyum, "Mike ingin mempekerjakanmu selama beberapa hari untuk menjadi pengawalnya." Mike Joseph, reporter dari Daily Observer, aku ingat penampilannya di Golden Rose cukup brilian. Klein terkekeh. Apa yang ingin Mike lakukan sekarang?
Talim merentangkan tangannya dan berkata, "Saya tidak yakin. Dia hanya menyinggung hal ini begitu saja. Sepertinya ada hubungannya dengan wawancara. Dia bilang akan mengunjungi Anda lusa. Saya harap Anda punya waktu untuk menerima tugas ini." "Saya tidak yakin." Klein, yang tidak mengetahui detailnya, tidak memberikan jawaban yang pasti. Pada saat itu, dia mendengar serangkaian permohonan ilusif dari seorang wanita. "Nona penyihir, apa dia siap mengorbankan uangnya demi formula itu?" Klein mempercepat langkahnya dan menghabiskan sisa makanannya. Kemudian, ia menghabiskan teh hitamnya dan pergi ke meja resepsionis untuk meminta petugas membukakan ruang tunggu untuknya. Setelah menyegel ruangan itu dengan dinding spiritualitas, ia pergi ke atas kabut kelabu dan mendapati bahwa penilaiannya benar. Nona penyihir meminta untuk mengadakan ritual pengorbanan. Alasan penundaannya adalah karena ia hanya memiliki uang 370 pound, dan ia harus pergi ke bank untuk menarik sebagian tabungannya. Setelah serangkaian manuver, dia melihat beban seberat 450 pound itu lenyap ke dalam pintu ilusi, dan rumus tambahan muncul dalam pikirannya. Urutan 8. Ahli trik. Bahan utama, kantung perut spirit eater, 20 ml darah ikan marlin laut dalam. Bahan-bahan tambahan, 5 ml minyak esensial yang terbuat dari hornbeam, 10 gram bubuk string grass, bunga red chestnut yang sedang mekar, 80 ml air murni. Akhirnya, aku mendapatkannya. Sudah bertahun-tahun. Force tak kuasa menahan diri untuk mondar-mandir, merasa sangat gembira dan bangga. Lalu, karena merasa tidak nyaman, dia mengeluarkan pena dan selembar kertas, mencatat rumus itu agar dia tidak lupa dan akhirnya merepotkan Tuan Bodoh. "Kalau aku nggak ketemu orang yang nggak ngerti pasar, bahan utamanya minimal 300 pound, dan aku cuma punya 430 pound lagi. Aku masih harus kerja keras buat dapetin lebih banyak uang. Aku mau nulis buku baru." Force tiba-tiba merasa motivasinya meluap-luap. Dia bukan lagi orang yang suka menunda-nunda seperti dulu. Pukul 8 kurang 5 menit pada suatu Rabu malam, dengan membawa seluruh tabungannya, Klein memasuki rumah tempat pertemuan yang diselenggarakan oleh Eye of Wisdom diadakan. Dia mengenakan jubah hitam, dengan tudung menutupi wajahnya, dan topeng besi. 1.674 pound tunai dan 5 koin emas. "Ini puncak kekayaan saya yang baru. Saya penasaran berapa banyak yang tersisa setelah pengumpulan ini." Klein memasuki ruang tamu dan mengamati ruangan dengan bantuan cahaya lilin yang berkedip-kedip. Apotekernya belum datang. Apa dia sedang ada urusan? Klein sedikit mengernyit dan duduk di posisi yang sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa menit, Eye of Wisdom bertepuk tangan dan berkata, "Mari kita mulai." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang dengan tidak sabar berbicara. Wanita bercadar tebal itu tampaknya didukung oleh seorang artisan. Dia menekan suaranya dan bertanya, "Apakah teman yang ingin menjual formula Briber terakhir kali ada di sini?" "Aku di sini," jawab Klein sederhana. Wanita itu menghela napas lega, menurunkan topeng besinya, dan berkata, "Kali ini, ada senjata Beyonder yang kau butuhkan." "Tentu saja, kau juga bisa memilih uang tunai." "Apa senjata Beyonder itu?" Klein menahan rasa ingin tahunya. Wanita itu mengatur kata-katanya dan berkata, "Ini adalah cambuk yang ditenun dari bulu burung matahari suci. Biasanya Anda bisa menyamarkannya sebagai ikat pinggang. Saat digunakan, benda itu akan diselimuti api suci cahaya murni. Monster andit manapun yang dicambuknya akan menerima kerusakan besar, dan yang lebih lemah bahkan akan langsung dilenyapkan."
Benda ini juga bisa digunakan untuk berendam dalam cairan untuk membuat air suci matahari. Tapi itu akan mengurangi daya tahan spiritualitasnya. Setiap penggunaan akan mengurangi daya tahannya selama sebulan. Saat ini, daya tahan efektifnya adalah 13 bulan. Jika Anda bersedia, Anda dapat menukarnya dengan formula Breber tanpa membayar uang tambahan. Burung matahari suci, itu bukan burung dewa matahari. Kalau bulunya yang terakhir, aku ambil saja. Tentu saja, hanya bulu ekor yang bisa. Bulu itu bisa digunakan untuk meramu ramuan unsa dawet dari urutan 4. Klein cukup puas dengan senjatanya sendiri, tapi masalahnya, senjata itu hanya bisa digunakan selama 13 bulan. Setiap kali dia membuat air suci matahari, daya tahannya akan berkurang sebulan. Nantinya, dia harus mengisinya kembali dengan sesuatu yang serupa. Dengan mengingat hal itu, ia berbalik untuk melihat ke arah kursi kehormatan. Tuan Mata Kebijaksanaan, bisakah Anda menjelaskan secara rinci bros yang Anda perkenalkan terakhir kali? Oh, tuliskan di kertas dan tunjukkan harga yang bisa memuaskanmu. Dia takut orang lain akan tertarik pada bros itu dan dengan demikian menaikkan harganya. Jadi dia memutuskan pada detik terakhir untuk meminta Mata Kebijaksanaan menuliskannya. Baiklah, Mata Kebijaksanaan tertawa dan meminta seorang petugas untuk membawakannya pena dan kertas. Selagi ia menulis, para anggota perkumpulan melanjutkan perdagangan mereka. Bahkan ada yang tergoda untuk bertanya tentang harga cambuk, tetapi hanya mendapat jawaban untuk menunggu. Setelah beberapa saat, Mata Kebijaksanaan selesai menulis pengantar dan menyerahkannya kepada Klein melalui petugas. Ketika Klein membuka gulungannya, ia melihat kata-kata pada kertas itu ditulis dengan huruf cetak, sehingga ia tidak dapat memperhatikan hal-hal istimewa apapun pada kata-kata itu. Sangat hati-hati, dia mulai membaca dengan hati-hati, bros matahari. Bros ini juga bisa disebut midsummer, dan dianggap sebagai artefak tertutup kelas 2 yang relatif lebih lemah. Dengan pusatnya, energi murni dan hangat akan memenuhi radius 10 meter. Orang normal tidak akan bisa merasakannya, tetapi roh dan monster mayat hidup akan terus-menerus terluka, dan mereka akan segera menguap seperti genangan air di bawah bola api yang berkobar. Bahkan hantu dan bayangan pun akan bernasib sama, meskipun akan bertahan sedikit lebih lama. Dalam lingkungan seperti itu, kekuatan makhluk mayat hidup yang kuat akan melemah secara signifikan. Akan sangat sulit bagi pemakainya untuk dirasuki atau dirusak oleh roh jahat atau monster. Memungkinkan penggunaan mantra seperti pemanggilan cahaya suci, penciptaan air suci, api cahaya, pembelah pemurnian, kekebalan horor, sumpah suci, dan lingkaran matahari. Sisi buruknya adalah, selama kau membawanya, kau takkan pernah bisa merasa sejuk. Kau akan selalu merasakan panas yang luar biasa. Anak muda, jangan remehkan kondisi ini. Dirimu yang panas dan kesal perlahan-lahan akan melangkah ke jurang kehilangan kendali. Saya hanya akan menjualnya seharga 2.000 pound. Jangan coba-coba menawar. Seperti yang kau tahu, aku tidak kekurangan uang, dan aku seorang kolektor. Jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Mata Kebijaksanaan sangat samar terakhir kali. Jantung Klein berdebar kencang. Setelah berpikir beberapa detik, ia menatap wanita yang disokong artisan. 900 pound tunai. Harga rata-rata untuk formula ramuan sequence 7 adalah sekitar 800 pound. Setuju, jawab wanita itu tanpa ragu. Kalau saja aku tahu, aku akan menawarkan 1.000 pound. Klein memaksakan senyum. Ia menepati janjinya, dan tanpa mengingkari tawarannya,
ia menukar formula yang telah disiapkannya dengan uang tunai sebesar 900 pound. Dalam sekejap, kekayaannya melonjak menjadi 2.574 pound. Jumlah itu cukup untuk membuat seorang pria lajang hidup cukup baik seumur hidupnya. Setelah penilaian Eye of Wisdom, wanita itu memandang formula itu sekali lagi dengan puas. Urutan 7, penyuap. Bahan utama, 1 bunga bayi menangis, kristal ganja berwajah aneh. Bahan tambahan, 5 tetes sari Jameson Wood emas, 5 tetes sari Jameson Wood hitam, 4 tetes minyak esensial Fantasy Grass, 80 ml anggur merah. Setelah menyelesaikan transaksi, Klein menarik napas dalam-dalam, menatap mata kebijaksanaan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 2.000 pound. Aku mau bros matahari itu. Mata kebijaksanaan terkekeh dan berkata, sejujurnya, aku sebenarnya tidak ingin menjualnya, tapi karena aku punya 2081, bros matahari tidak penting bagiku. Lagi pula, aku sudah menentukan harganya, dan mengingkarinya bukanlah gayaku. Tunggu 3 menit, aku akan mengambil bros matahari. Baiklah, jawab Klein, merasa penuh harap sekaligus merasakan tekanan. Pada titik ini, para Beyonder di ruang kegiatan menatapnya. Kesepakatan senilai 2.000 pound jarang muncul di pertemuan biasa seperti ini, mungkin bahkan tidak sekali dalam 1 atau 2 tahun. Klein dapat merasakan keserakahan dan perasaan iri di mata mereka. Setelah hening sejenak, transaksi berlanjut hingga mata kebijaksanaan kembali. Di telapak tangannya yang terbuka terdapat sebuah bros emas gelap berbentuk burung matahari. Jelaslah bahwa mata kebijaksanaan berkeringat di wajahnya. Lord of the Mysteries bab 345, bros matahari. Kau bisa memastikannya sebelum membayar. Mata kebijaksanaan berkerudung itu berjalan langsung ke arah Klein dan menyerahkan bros emas gelap itu kepadanya. Sangat murah hati. Klein mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi sebelum ia sempat memeriksanya lebih dekat, ia merasa sekelilingnya menjadi sangat panas, bahkan anginnya terasa seperti terbakar. Begitu masuk ke hidungnya, ia akan menyebar ke paru-parunya. Saat itu, ia seakan telah meninggalkan Beklun yang dingin dan lembab, menemukan dirinya di tengah gurun dan hutan belantara, tepat di tengah benua utara. Di atasnya tergantung matahari yang memancarkan cahaya dan panas tanpa henti, sementara di sekelilingnya terbentang pasir kuning yang kering dan tak berujung. Fiuh, rasanya ingin makan es krim. Keringat perlahan merembes dari dahi Klein, tetapi di balik topeng besinya, cairan itu tak bisa jatuh bebas. Hanya bisa menempel di tempatnya. Melalui kontak langsung, dia dapat merasakan kekuatan murni dan hangat terpancar keluar, tetapi para Beyonder di sekitarnya tidak terpengaruh sedikit pun. Setelah memasang bros itu di tempatnya, Klein melepaskan spiritualitasnya dan menanamkannya ke dalam permukaan emas gelap. Dengan suara bung dia melihat langit dipenuhi titik-titik menari dari cahaya emas murni saat dia menerima banyak sekali informasi. Ini termasuk cara menggunakan beberapa mantra di wilayah matahari dengan bantuan bros. Yang paling penting dari semuanya adalah trik untuk menyuntikkan spiritualitas dan mantra aktivasi yang sesuai. Salah satunya termasuk memberi bros itu 2 detik spiritualitas, yang memungkinkannya memanggil sinar cahaya suci yang turun dari langit untuk memurnikan mayat hidup dan menimbulkan kerusakan tertentu pada target lain. Pemberian spiritualitas terus-menerus selama 5 detik, ditambah dengan penggunaan kata matahari dalam mantra Hermes kuno, akan menghasilkan sedikit air suci matahari yang dapat mengusir roh jahat, mengusir hawa dingin, dan menyucikan hantu. Selain perbedaan antara kekuatan dan interval waktu, mantra terkait lainnya juga dapat diucapkan.
Api cahaya adalah api suci terkonsentrasi yang tiba-tiba muncul dari udara tipis hanya dengan pikiran. Cleave of Purification adalah serangan efektif melawan hantu, dan juga dapat digunakan untuk memperkuat peluru. Kekebalan horor memungkinkan pemakainya untuk tidak lagi merasa takut. Sumpah suci digunakan untuk sementara memperkuat kekuatan, kelincahan, kerusakan api, dan kerusakan suci seseorang dengan melafalkan istilah Hermes kuno yang sesuai. Sun Halo menargetkan rekan-rekan yang berada dalam jarak 20 meter darinya. Sun Halo dapat secara efektif meningkatkan keberanian mereka dan memurnikan energi jahat di dalam tubuh mereka. Lumayan, selain tidak terlalu aneh, baju ini juga tidak terlalu banyak kekurangannya. Cocok sekali melengkapi kemampuan penyihirku. Cuma agak panas. Pikiran Klein dipenuhi fantasi tentang dirinya sendiri dengan baju lengan pendek. Ia menggulung jubahnya, mengeluarkan setumpuk uang dari saku dalam. Bersama dengan 900 pound yang baru saja diterimanya dari wanita yang didukung oleh artisan, ia menghitung 2000 pound tunai sebelum menyerahkannya kepada pelayan mata kebijaksanaan. Setelah menghitung 3 kali dan akhirnya memastikan tidak ada kesalahan, Klein melihat dompetnya yang menyusut dengan cepat, merasa senang dan sedih di saat yang sama. Uang yang susah payah ia tabung telah berkurang menjadi 574 pound dan 5 koin emas. Namun, ia juga mendapatkan benda mistis keduanya. Efek sampingnya jelas lebih sedikit daripada kunci utama. Benda mistis itu jauh lebih luar biasa, bros matahari. Satu-satunya kekurangannya adalah terlalu panas. Klein mengulurkan tangan dan menyentuh topeng besinya, dan dia hampir melepaskannya untuk mulai menggunakannya untuk mengipasi dirinya sendiri. Dengan berkurangnya dana yang dimilikinya, Klein berhenti mempertimbangkan untuk membeli apapun lagi. Ia hanya duduk diam, mendengarkan hingga akhir pertemuan. Didorong oleh kesepakatan besar senilai 2000 pound, pertemuan malam itu berlangsung relatif meriah. Misalnya, cambuk yang ditenun dari bulu burung matahari suci terjual seharga 850 pound. Mata kebijaksanaan juga melakukan beberapa pembelian, membeli sebuah buku kuno dan bahan beyonder. Setelah pertemuan berakhir, mata kebijaksanaan mengamati ruangan dan menatap Klein. Ia berkata sambil terkekeh, "Kaulah yang pertama pergi." "Apa dia takut dirampok?" Klein mengucapkan terima kasih dengan tulus dan berjalan keluar ruang tamu di bawah arahan petugas. Ia kemudian dengan tidak sabar melepas jubah berkerudung dan topeng besinya. Ia telah mencoba menggunakan spiritualitasnya untuk membungkus dan menyegel bros matahari. Hal itu mencegah bros matahari terus-menerus memurnikan lingkungan sekitar dan mencegah keberadaannya diketahui oleh beyonder lain. Namun, efek negatifnya tidak dapat dilemahkan, kecuali jika bros matahari tersebut tidak mengenai dirinya. Demi menjaga kesehatan mentalku, aku hanya boleh menggunakannya saat diperlukan. Biasanya, aku bisa mengandalkan peluru pemurnian dan peluru pengusir setan. Klein meninggalkan tempat pertemuan dan mengambil jalan memutar yang panjang sebelum tiba di luar Bravehearts Bar. Dia masuk, mengelilingi daerah itu, lalu cepat keluar lagi dan menyewa kereta. Tidak mengherankan, ia segera melihat sesosok tubuh dalam balutan gaun hitam kerajaan berdiri di hadapannya. Penampilan Saren sama sekali tidak berubah. Ia bertanya dengan suara lembut, "Sudah selesai persiapanmu?" "Ya, Anda bisa memilih lokasi dan waktu penyergapan. Beritahu saya setelah Anda mengonfirmasi detailnya." Klein mengangguk dengan tenang. Saren menatapnya dan berkata, "Baiklah." Melihat dia akan menghilang, Klein menambahkan, "Suruh Kaspar menyiapkan sekotak bahan peledak dan menguburnya di seluruh medan perang yang direncanakan."
Sharon terdiam selama 2 detik sebelum berkata, Steve juga seorang ahli pembongkaran. Tidak, tujuan utamaku bukan untuk menghancurkan siapapun. Klein tersenyum. Aku hanya ingin menyalakan kembang api. Sharon menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Melihat sosoknya memudar dengan cepat, Klein bersandar ke dinding dan membuka jendela, membiarkan angin yang menusuk tulang masuk, tetapi dia masih merasa panas. Dulu waktu di bumi, aku paling benci musim panas. Aku suka es loli, es krim, minuman dingin, semangka. Sambil bergumam, Klein meraih sakunya dan memegang bros matahari. Ini adalah benda mistis yang bernilai 2.000 pound. Kembali ke Jalan Mins, Klein berjalan perlahan di sepanjang jalan yang dipenuhi pepohonan menuju unit 15. Ketika dia melewati rumah pengacara Jurgen, tanpa sadar dia melihat ke dalam dan melihat lampu gas dengan cahaya agak biru. Ada seseorang di rumah. Klein tertawa sambil mendesah, dahinya terus-menerus dipenuhi keringat. Keesokan harinya, pada Kamis pagi, Klein baru saja keluar dari kamar mandi dengan koran di tangan ketika dia mendengar bel pintu berbunyi. Siapa itu? Benar, Talim bilang reporter Mike Joseph akan datang menemui saya hari ini. Di tengah denting lonceng, Klein datang ke pintu dan meraih gagangnya. Gambaran pengunjung itu secara alami muncul dalam pikirannya, usianya sekitar 30 tahun, mengenakan mantel wol hitam dan topi setengah tinggi yang senada. Alisnya tipis, matanya biru menawan, dan kumisnya indah. Namun, kulitnya agak kasar. Ia tak lain adalah reporter dari Daily Observer, Mike Joseph. Selamat pagi, Mike. Talim bercerita tentangmu. Klein membuka pintu dan menyapanya. Dia tidak ragu melemparkan bros matahari ke atas kabut kelabu. Mike Joseph menarik dasi kupu-kupunya dan berkata, maaf mengganggumu sepagi ini, tapi aku ada urusan yang harus diselesaikan nanti. Saya mengerti, kata Klein sopan. Anda sudah sarapan? Mau coba roti panggang saya? Mike tiba-tiba tersenyum. Saya turut berduka cita, sungguh baik sekali jika Anda berbuat begitu. Kalau boleh, bolehkah saya minta secangkir kopi hangat? Susu juga boleh. Saya lihat Anda memesan susu segar. Baiklah. Klein tersenyum menanggapi. Dia menyibukkan diri dengan roti panggang, menuangkan susu, mengambil sekaleng mentega, lalu duduk, makan tanpa sepatah kata pun. Di seberangnya, Mike tengah menikmati sarapannya tanpa hambatan, tak menyadari kesunyian. Fiuh, Klein menghela napas dan meletakkan cangkirnya. Mike, kau ingin menyewaku untuk melindungimu? Mike meletakkan pisau dan garpunya perlahan-lahan lalu meneguk susu. Ya, sekitar 2 hari, Jumat dan Sabtu, bahkan mungkin Minggu pagi. Siapa yang ingin menyakitimu? Tanya Klein dengan penuh pertimbangan. Mike terkekeh dan berkata, tidak, ini hanya bentuk perlindungan diri yang proaktif. Editor surat kabar itu meminta saya melakukan investigasi di Isborough, area dermaga, dan kawasan pabrik. Kabarnya, investigasi itu disponsori oleh gereja atau bangsawan tertentu. Seperti yang kau tahu, geng-geng merajalela di Isborough. Preman ada di mana-mana, dan ada orang yang rela mengkhianati hati nuraninya hanya demi mendapatkan makanan. Aku butuh pengawal yang jago berkelahi dan menembak. Dan sebagian besar detektif swasta punya koneksi tertentu di Isborough, bukan? Aku tidak. Aku mengandalkan metafisika untuk memecahkan kasus, tidak deduksi. Klein berpikir sejenak dan berkata, tapi aku mungkin tidak punya waktu dalam beberapa hari ke depan. Saya harus melihat kapan Nona Sharon akan mengambil tindakan. Mike berdeham dan berkata, aku sudah mengajukan 10 pound. Misi perlindungan ini akan bernilai 10 pound,
bahkan jika tidak ada yang terjadi. Klein tertawa kecil. Mike, aku serius. Besok jam segini, datanglah setelah sarapan untuk mencariku. Kalau aku sudah punya waktu luang, aku akan menerima tugas ini. Kalau aku benar-benar sibuk, aku akan mengenalkanmu pada detektif-detektif lain. Mereka juga jago berkelahi dan menembak. Misalnya, Stuart atau Kaslana. Dua nama terlintas di benaknya. Mike menghabiskan sisa roti panggangnya dan berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah sarapan, Klein memperhatikan jurnalis itu meninggalkan rumahnya dan mengagumi pemandangan hujan beku di luar melalui jendela oril, kereta dan pejalan kaki yang lewat langit yang gelap. Dan payung warna-warni. Akhirnya, misi biasa. Misi ini tidak melibatkan Beyonders, juga tidak ada hubungannya dengan mencari kucing dan menangkap pezina. Sayang sekali ini bukan komisi untuk kasus pembunuhan atau semacamnya. Kalau tidak, aku bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi detektif sejati. Hanya ada satu kebenaran, pikiran Klein melayang tanpa tujuan saat ia merasakan kelonggaran yang tak terjelaskan. Kalau saja dia tidak masih khawatir dengan situasi yang dialami Saren dan Marik. Dia berencana untuk bersantai sepenuhnya, mengunjungi berbagai museum, membeli tiket teater besar, mendengarkan beberapa opera dan musikal, serta menikmati hidangan lezat dari berbagai bangsa yang berkumpul di kota Beklun. Baiklah, aku hanyalah seorang turis biasa, seorang pencinta makanan yang kesepian. Klein tertawa meremehkan diri sendiri, berbalik, dan berjalan menuju sofa, berniat untuk melihat-lihat koran yang belum selesai dibacanya. Tiba-tiba, ia melihat secarik kertas muncul di meja kopi. Tulisannya elegan dan tenang, malam ini pukul 10. Kita bertemu di pintu belakang Bravehearts Bar. Klein tertegun sejenak. Ia menoleh keluar jendela, mendesah, dan berkata, apakah akhirnya mulai? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.